Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan dan kita masih ibadah live streaming. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari topik yang sedang saya kupas, Natal. Perlukah dirayakan menggunakan momen di bulan Desember 2021? Nah, banyak hal yang akan kita kupas melalui pelajaran-pelajaran supaya kita dibukakan pengetahuan kita, dibukakan pemahaman kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita membahas kebenaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah Keajaiban Natal. Natal itu memang sesuatu yang ajaib. Munculnya bintang di timur, kemudian Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia, dan juga ribuan tahun sebelum Yesus dilahirkan sudah dinubuatkan. Nah, ini adalah keajaiban-keajaiban Natal. Tentu kita terima keajaiban tersebut dengan penuh sukacita, tapi apakah ada perintah merayakan? Nah, itu 2 hal yang berbeda. Yang kedua adalah erat denganmu. Untuk mengetahui apakah kelahiran Yesus Kristus memang perlu dirayakan atau tidak, kita harus memiliki pergaulan erat dengan Tuhan, baru bisa mengerti isi hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan kupas bagaimana pandangan Tuhan Yesus sendiri tentang perayaan kelahirannya. Kemudian lagu ketiga, Bersama dengan Roh Kudus. Yesus lahir oleh kuasa Roh Kudus. Nah, melalui pimpinan Roh Kudus, kita yakin kita akan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Mari kita akan dengarkan pujian penyembahan ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari, Pak. Seperti kau telah ke dunia dengan cara ajaib dan mulia, ku percaya selamanya keajaiban Natal pasti ada. Kaulah firman yang menjadi manusia sehingga ku diselamatkan. Kau berfirman, semua pun terjadilah supaya ku dimenangkan. Dan mulia, ku percaya selamanya keajaiban Natal pasti ada. Kaulah firman yang menjadi manusia sehingga ku diselamatkan. Kau berfirman, semua pun terjadilah supaya ku dimenangkan. Seperti kau telah ke dunia dengan cara ajaib dan mulia, ku percaya selamanya keajaiban Natal pasti ada. Keajaiban Natal pasti
pasti ada. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku.
sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Roh Kudus tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Bersama Roh Kudus kulihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Tuhan, kami percaya sejak Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, itu bukan saja membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, namun Roh-Mu selalu menuntun kami agar kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, dan kami mampu melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Sebab itu Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Oh, bersama Roh Kudus kulihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Mujizat-Mu dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Roh Kudus pimpinku selalu.
Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti pujian penyembahan itu. Mungkin lagu-lagu tersebut masih belum familiar bagi kita, tapi tidak menjadi masalah. Tuhan tidak melihat kehebatan kita menyanyi, tapi melihat hati kita yang punya kerinduan memuji menyembah Dia. Kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan Engkau. Kami sudah membahas 3 sesi tentang masalah Natal. Dan hari ini adalah sesi yang keempat. Kami mohon Tuhan Yesus sendiri akan menyertai, memimpin kami. Sehingga pembahasan sesi demi sesi ini dengan total 5 sesi secara lengkap bisa kami kupas secara tuntas. Terima kasih Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami sehingga kami dibukakan hati dan pikiran kami agar ketika kami menjalankan sebuah kebenaran maka itu akan sesuai dengan kehendak Engkau, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, tentang masalah perayaan Natal itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Karena itulah saya menuliskan sebuah buku dengan judul Natal Haruskah Dirayakan? Suatu tinjauan historis teologis. Nah, di dalam buku tersebut saya memberikan 10 alasan bahwa Natal itu tidak perlu dirayakan. Nah, buku yang tebalnya 196 halaman ini dirangkum secara ringkas, secara tegas alasan-alasan tersebut. Nah, berikut ini ke-10 alasan tersebut. Yang pertama, tidak ada perintah dari Tuhan. Yang kedua, makna Natal telah mengalami pergeseran. Yang ketiga, perayaan Natal merupakan sebuah tradisi turun-temurun. 4, Yesus adalah Allah yang kekal. 5, agar tidak terjebak di dalam penyesatan iblis. Yang keenam, firman Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang ketujuh, 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari. Yang kedelapan, Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. Ke-9, para rasul tidak pernah merayakan Natal. Dan yang ke-10, Natal banyak mengandung unsur penyembahan berhala. Nah, inilah 10 alasan kenapa saya katakan Natal itu ada. Benar Yesus pernah lahir ke dunia, tapi memang itu tidak perlu dirayakan berdasarkan alasan-alasan tersebut. Dan hari ini di sesi yang keempat kita akan mengupas 2 subjudul. 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari dan Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. Mari kita kupas secara lebih mendalam. Bagian yang pertama di subjudul yang ke-7. Tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Sebenarnya Yesus ini apakah benar lahir di bulan Desember? Pernahkah Anda berpikir lebih jernih? Atau Anda hanya ikut-ikutan percaya bulan Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus? Mungkin sejarahnya Natal sudah ribuan tahun dan juga pendeta-pendeta selalu khotbahkan di atas mimbar Yesus lahir di bulan Desember. Demikian pula setiap bulan Desember seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus. Nah, ada beberapa teolog, beberapa dosen teologi dan juga hamba Tuhan yang begitu yakin bahwa Yesus Kristus memang lahir di bulan Desember. Bahkan ada yang cukup nekat menegaskan Yesus lahir tepat tanggal 25 Desember. Saya katakan ini adalah nekat. Kenapa saya akan katakan nekat? Nah, saya akan berikan argumentasi tersebut. Saya kutip beberapa tokoh yang cukup viral di dalam YouTube. Di sini ada pendeta Dr. Bambang Nursena. Beliau ini banyak menggali tentang pengetahuan-pengetahuan. Beliau banyak melengkapinya dengan jurnal-jurnal, dengan literatur-literatur kuno. Karena itu beliau juga yakin dan menegaskan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Lalu di sini ada Ibu Rita Rahayu.
beliau adalah seorang yang ahli di dalam bahasa Yunani Ibrani. Beliau juga menegaskan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, kemudian satu lagi pendeta besar, pendeta Gilbert. Kita akan nonton sedikit cuplikan penegasan pendeta Gilbert Lumoindong yang mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mari kita lihat cuplikan ini sebelum saya kupas lebih jauh. Dipersilakan. Tapi izinkan saya menjelaskan. Lukas 1 ayat 26. Dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6. Seringkali kita baca ayat ini kita lewatin begitu saja ya kan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, mulai dari sini dulu. Bulan ke-6. Nah, mungkin buat saudara-saudara sekalian ya kan, mungkin pemirsa kamu hebat dan juga mungkin adik Lumboan dan mungkin kawan-kawan di dalam dunia iman Kristen yang imannya setengah-setengah, yang kurang gali Alkitab, kadang-kala baca ayat ini lewat begitu saja. Tapi dalam bulan ke-6 ini artinya besar. Contohnya dalam Yohanes kedua dikatakan pada hari ketiga. Nah, apa itu hari ketiga? Jadi gini, mulainya dari Desember. Mulainya maksudnya dari hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Ibrani yaitu Yom Rishon. Nah, Rishon itu bukan sekedar nama hari, tapi juga Rishon menjelaskan pertama. Jadi kata Yom Rishon berarti hari pertama. Jadi kalau hari pertama Minggu, berarti hari kedua apa? Senin. Dalam bahasa Ibrani Shni'i, ya kan? Baru yang ketiga, hari Selasa, Yom Shlishi, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya, jadi ini hari pertama disebut Yom Rishon, hari kedua disebut Yom Shni'i, dan hari ketiga Yom Shlishi atau Selasa kita. Jadi dalam Yohanes pasal 2 dikatakan hari ketiga itu hari Selasa. Nah, kenapa mereka pada zaman itu banyak orang Yahudi melakukan pernikahan atau hari-hari yang baik di hari Selasa? Karena ada pepatah dalam bahasa Ibrani, Yom Shlishi Pahmaim Kitov. Hari Selasa atau hari ketiga 2 kali lebih baik. Nah, kalau kita tanya, loh kenapa ini kayak nujum aja kok ada hari-hari yang lebih baik begini? Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 1, di dalam setiap hari selama 6 hari Alkitab bilang Tuhan melihat baik. Tapi khusus hari Selasa 2 kali disebut Tuhan melihat itu baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya orang Yahudi sampai hari ini masih memegang keyakinan iman sesuai dengan Alkitab, Yom Shlishi Pamaim Kitov, hari ketiga 2 kali lebih baik dari hari-hari selanjutnya. Itu soal hari. Nah, soal bulan. Kenapa bulan ke-6? Orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah di bulan ke-9 atau tahun baru atau Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh itu artinya kepala, Hashanah, Shana artinya tahun. Kepalanya tahun itu selalu di bulan ke-9 atau bulan September. Sampai hari ini bulan September, ataupun kalau Oktober awal, tapi biasanya September. Nah, sekarang saya jelaskan. September dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 26, ya kan? Saya mau sudah jelas dulu nih adikku Lamboan, ya kan? Dan juga saudara-saudara yang masih mempertanyakan kenapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, ya kan? Adikku Lamboan, dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ya kan? Dan langsung Tuhan bilang apa? Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Kan bulan ke-6 kan? Nah, kita harus hitung apakah bulan September? No. Karena dari bulan ke-6 itu, ya kan, kita hitungnya bulan September kan. Bulan September Rosh Hashanah-nya kan, tahun barunya kan. Jadi bulan pertamanya kan. Jadi kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi pertama kali dia menerima kabar dia mengandung bulan apa? Bulan Maret, karena bulan ke-6. Ini bukan hitung-hitungan ujung, ini Alkitab. Ini Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 26 dalam bulan ke-6. Oke, jelas, iya kan? Nah, lalu kemudian 9 bulan seorang wanita mengandung. Jadi kalau bulan Maret, iya kan, menerima firman-Nya, maka pertanyaan kita 9 bulannya apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sangat jelas, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, kalau kita ada di Nazaret, 25 Maret itu adalah hari libur. Kenapa? Itu hari yang dirayakan sebagai hari di mana malaikat menjumpai Maria. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat,
di abad keempat, jadi baru 400 tahun atau 300 tahun setelah Yesus mati dan bangkit, ada seorang ratu yang bernama Ratu Helena mulai bertobat, mulai percaya, mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia mengunjungi tanah-tanah perjanjian untuk mengetahui daerah-daerahnya. Dan Yesus pada zaman itu begitu populer, sehingga 300 tahun tidak mungkin sejarah tentang dia hilang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun tentang Yesus itu tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Itu hanya pembodohan, itu hanya kesesatan, itu hanya upaya-upaya untuk orang mengadu domba sesama umat Kristen yang bodoh, sehingga orang Kristen yang bodoh akhirnya tertipu. Orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan akhirnya akan terseret dan akhirnya saling menyerang, akhirnya meragukan imannya sendiri, akhirnya meragukan Natal itu sendiri. Ingat, ada orang-orang yang tidak suka kita merayakan Natal, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu dahsyat. Allah menjadi sama dengan manusia. Dia bukan hanya nabi, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja dari segala Raja. Orang tidak mau terima Allah menjadi sama dengan manusia, karena itu dia buatlah isu-isu seperti ini. Dan orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan akan menyerang dan berkata, loh, bulan Desember kan bulan dingin, bagaimana bisa gembala-gembala menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam? Jangan salah. Karena itu selalu saya bilang, kalau kita nggak ngerti jangan banyak ngomong. Kedengaran gobloknya, saudara, kedengaran bodohnya. Jadi kalau kita nggak ngerti, mari kita tanya yang ngerti, kita belajar, kita lihat lagi. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah Palestina, khususnya di daerah Bethlehem, karena Bethlehem sekarang wilayah Palestina, dan di dekat Bethlehem ada daerah namanya Bet Sahur. Kenapa namanya Bet Sahur? Karena namanya diambil dari para penjaga-penjaga yang sedang bangun atau sahur atau berjaga, ya kan? Gembala-gembala ini kan sedang berjaga-jaga kan, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu pertanyaannya kan, kalau bulan Desember dingin, bagaimana mereka bisa menjaga? Ingat, daerah Bet Sahur, daerah yang banyak gua-gua batunya, dan gua-gua batunya itu cukup besar. Mereka bisa menjaga sekitar 40-50 domba, saudara-saudara. Iya kan? Nah, itu sebabnya dikatakan gini, malaikat Tuhan datang, sinar terang menerpa mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tahukah saudara, kalau di lapangan terbuka, sinar terang menerpa, mereka nggak akan takut, tenang aja. Mereka bisa lihat kok apa yang terjadi. Tetapi justru karena mereka sedang ada di sebuah gua, salah satu gua di Bet Sahur yang hari ini menjadi gereja, itu cukup besar, 40-50 ekor domba bisa di sana, dan mereka menjaga di depan pintu. Jadi ketika sinar terang menerpa wilayah itu atau gua itu, kan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka pikir, wah ini perompak, wah kita akan dibunuh, wah kita akan mati, lalu kawanan ternak mereka kita akan dicuri. Wah, itu sebabnya mereka ketakutan. Makanya dikatakan, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Dan bapak-bapak gereja kita tidak akan melakukan sinkretisme, mencampur adukan kelahiran dewa matahari, kelahiran dewa apapun yang diistilahkan hari ini dengan Natal. Natal terlalu suci, Natal terlalu kudus, sehingga bapak-bapak gereja dari awal-awal abad sudah mengkaji dengan betul. Jangan percaya sama semua edaran-edaran apa itu namanya WhatsApp, edaran-edaran email yang bercerita tentang kebodohan-kebodohan tidak jelas. Mari kita back to the word of God. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6 itu berarti bulan Maret, karena dimulai dari bulan September, lalu kemudian 9 bulan, dan itulah kita merayakan Natal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini kalau saudara berada di Nazaret, maka 25 Maret adalah hari libur, karena itu dirayakan sebagai hari kabar baik Maria mendapat dari malaikat. Jadi karena itu, satu, rayakanlah Natal dengan sukacita. Kita merayakan Natal bukan karena diperintah Tuhan, tapi kita merayakan Natal karena Natal terlalu agung buat kita. Allah menjadi sama dengan manusia. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita merayakan Natal dengan kebanggaan, dengan sukacita bahwa Allah menjadi sama dengan manusia. Dan yang kedua, rayakanlah Natal dengan pertobatan, bahwa karena dia sudah mau jadi manusia, dia mau mencari saya, mau menyelamatkan saya, mau turun. Makanya istilah Natal itu sendiri buat saya tidak tepat, karena tidak ada gambaran tentang hal lain bahwa Allah menjadi sama dengan manusia.
karena memakai rahim Maryam, karena itu Natal lahir. Tetapi proses Allah menjadi manusia memang kelahiran, tetapi pada saatnya dia turun menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan kita. Jadi yang pertama, rayakan Natal dengan kebanggaan. Lalu yang kedua, rayakan Natal dengan pertobatan. Orang-orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, merayakan Natal dengan obat-obat terlarang, merayakan Natal dengan minum mabuk, merayakan Natal dengan bir, dengan minum-minuman keras, adalah orang yang menghina Kristus. Yang merayakan Natal dengan baju ketat, rok mini, itu menghina Yesus, karena merayakan Natal yang sebenarnya adalah pertobatan. Yang ketiga, rayakan Natal dengan kasih, karena Alkitab dengan tegas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu kita merayakan Natal, kalau kita masih ada benci, masih ada kepahitan, masih ada iri, masih ada sakit hati, lepaskan semuanya. Karena kita tahu, kalau kita mengampuni, maka Bapa kita di sorga mengampuni. Lalu selanjutnya, rayakan Natal dengan berbuat sesuatu buat orang-orang yang terhilang, buat orang-orang yang tersesat, buat orang-orang yang dalam kesusahan, buat orang-orang yang dalam penderitaan, sehingga kita dapat menyadari bahwa untuk itulah Kristus datang. Kristus datang bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk kesukacitaan dirinya sendiri, tapi dia datang untuk keselamatan. Biarlah kita di momen Natal selalu bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan pada saat yang bersamaan kita juga ulurkan tangan buat orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan. Dan akhirnya rayakanlah Natal dengan sikap hati yang makin mau mendekat kepada Tuhan. Bahwa tahun ini saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Tahun ini saya harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tahun ini saya harus lebih lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab saya bilang, singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Nah, kita sudah melihat cuplikan video dari Pak Pendeta Gilbert. Tentu secara pribadi di dalam pelayanan sesama hamba Tuhan, saya sangat hormat kepada beliau. Tapi sudut pandang kebenaran Alkitab, kita boleh dong berbeda pandangan, berbeda tafsiran, karena memang yang namanya Alkitab itu penuh dengan tafsiran. Tapi kita ingin dapatkan jawaban tafsiran yang lebih alkitabiah. Yesus Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember. Mungkin Anda akan kaget. Kok bisa Pak Nathan? Kok nekat Anda, berani sekali Anda membongkar bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember? Begini, saya akan berikan 4 alasan mengapa saya katakan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Nah, setelah itu kita akan gali berdasarkan pembuktian-pembuktian Alkitab. Bahkan saya akan mengajak Bapak Ibu melihat lebih jelas kira-kira tanggal dan bulan berapa sebenarnya Yesus lahir ke dunia. Tapi saya katakan ini pun semua tafsiran. Kita lihat dulu 4 alasan bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember. Alasan pertama adalah di waktu Yesus lahir itu ada gembala-gembala di padang belantara. Nah, para gembala ini didatangi oleh malaikat. Oh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Bethlehem. Okay? Nah, malaikat itu memberitahukan info tentang kelahiran. Kemudian adanya gembala-gembala di padang, kita harus lihat juga konteks waktu saat itu. Bulan Desember dalam tanggalan Ibrani kuno itu adalah bulan ke-9 yang disebut bulan Kislev. Itu tanggalan Yahudi. Nah, di bulan Desember ini, di bulan Kislev ini, curah hujan itu sangat-sangat tinggi. Kita lihat dulu dasar ayatnya Alkitabnya. Esra 10 ayat 9 dan ayat yang ke-13. Esra 10 ayat 9, lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benjamin di Yerusalem dalam 3 hari itu. Yaitu dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan. Sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan ini itu bukan perkara sehari 2 hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Bapak Ibu perhatikan beberapa kata yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Bulan ke-9.
Nah, bulan ke-9-nya Yahudi itu jatuhnya adalah bulan Desember. Nah, yang disebut dengan bulan Kisleu. Nah, di bulan Kisleu ini curah hujan paling tinggi sepanjang tahun. Jadi, itu ada dua hal. Selain curah hujan paling tinggi, itu jatuhnya musim dingin. Jangankan curah hujan, musim dingin aja sudah setengah mati, apalagi curah hujan sangat tinggi. Karena itu saya katakan tidak ada yang sanggup berada di luar. Perhatikan mereka menggigil. Oke, lihat mereka tuh menggigil kedinginan karena saat itu mereka sedang bertemu dengan Nabi Esra untuk membahas tentang masalah kawin campur yang terjadi di bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Perhatikan, mereka menggigil karena hujan dulu. Bahkan ada yang dikatakan itu musim hujan. Nah, di musim hujan lalu musim dingin, mungkinkah para gembala itu ada di padang gurun? Menurut saya tidak. Itu alasan pertama. Lalu yang kedua, saat itu diadakan sensus penduduk yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini saya yakin itu bukan kaisar yang bodoh, yang tidak memikirkan secara baik ketika dia mengambil sebuah keputusan. Ketika dia memutuskan melakukan sensus penduduk karena penyebaran penduduk yang tidak rata, pasti dia akan memilih waktu yang cocok di mana orang-orang bisa pulang kembali ke kampung halamannya, mendaftarkan diri ikut sensus penduduk. Termasuk juga Yusuf dan Maria. Mereka juga pulang dari kota Nazaret kembali ke kota Yerusalem, ke kota Bethlehem, tempat di mana mereka itu dulu berasal. Artinya, Yusuf dengan Maria itu melakukan perjalanan. Kalau perjalanan ditempuh di musim dingin, mungkinkah itu? Apalagi Maria saat itu sedang hamil tua. Betul? Karena itulah, jika sensus penduduk dilakukan di bulan Desember, di musim yang begitu dingin, hasilnya itu tidak akan akurat. Banyak orang tidak akan mengikuti perintah Kaisar Agustus. Apalagi mereka yang kurang sehat badan. Sehingga hasil sensus itu tidak maksimal. Yang ketiga, bayi Yesus yang hanya dibungkus lampin. Artinya, saat itu mestinya bukan musim dingin. Kalau musim dingin, bagaimana mungkin Yesus itu hanya dibungkus dengan selembar kain yang tipis? Tega sekali Yusuf dan Maria kalau begitu. Justru mestinya saat itu hawanya itu adem-adem. Hawanya itu antara menuju ke musim panas. Okay? Sehingga kondisi cuaca baru bisa untuk membungkus Yesus hanya dengan lampin. Dan yang keempat, datangnya orang Majus dari Yerusalem. Perjalanan yang jauh. Bangsa Moab menuju ke Yerusalem hanya untuk bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan. Saya sudah berikan 4 alasan. Dan 4 alasan saya akan lebih tajamkan lagi di bawah. Lalu bagaimana dengan ayat di Lukas yang mengatakan Maria dikunjungi oleh malaikat di bulan ke-6? Kita kutip dulu. Nah, ini ayat yang dikutip oleh Pak Gilbert untuk menegaskan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan saya akan kontra terhadap ayat ini dan saya buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert itu tidak benar. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu perhatikan ya, bulan yang ke-6. Kira-kira bulan yang ke-6 ini itu bulan apa? Oke? Ini kan perlu kita cari. Bulan yang ke-6 itu bulan apa? Nah, ini harus kita cocokkan dengan kalender internasional, kalender yang kita pegang hari ini. Tapi sebelum kita lakukan pencocokan, saya ingin Bapak Ibu mencermati ayat ini dengan baik-baik. Perhatikan kata bulan yang ke-6 di ayat yang barusan kita baca ini. Apakah ayat ini adalah kunjungan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel kepada Maria. Dan ayat ini tidak dikatakan Maria mengandung pada saat itu. Jelas nggak? Tidak ditulis bahwa Maria mengandung di bulan yang ke-6. Itu hanya kunjungan malaikat. Dan kita tidak bisa tafsirkan bahwa ketika malaikat kunjungi langsung saat itu juga Maria hamil. Ini tafsiran semua.
Oke. Apakah ketika malaikat datang besoknya Maria langsung hamil? Saya katakan tafsiran. Nah, yang namanya tafsiran bisa iya, bisa tidak. Oke. Karena itu kalau yang namanya tafsiran itu bukan ilmu pasti, kita tidak boleh berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena ketika kita mengatakan tanggal 25 Desember tepat, kita sudah memasuki ke dunia matematika, bukan dunia hermeneutika lagi. Bukan menggunakan ilmu hermeneutika lagi, tapi menggunakan ilmu pasti. Dan itu nggak boleh. Perhatikan ayat 30 dan 31. Saya katakan ada masalah dengan tafsiran tadi. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Perhatikan penekanan waktu, akan. Oke, apa yang Bapak Ibu tangkap dengan kata ini? Kata akan berarti peristiwa ini belum terjadi. Nangkap nggak Bapak Ibu? Karena itu kita nggak boleh berkata bahwa begitu datang langsung hamil. Enggak. Kata akan ini waktunya itu sangat tentatif. Artinya bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa beberapa bulan lagi. Kita tidak memiliki gambaran yang jelas. Kecuali malaikat itu berkata kepada Maria, mulai hari ini atau mulai minggu depan engkau akan mengandung. Lain cerita. Itu jelas. Tapi kata akan ini tentatif waktunya. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani pastikan kapan itu terjadi. Karena itu adalah sebuah kesalahan besar bila ada seorang hamba Tuhan yang berani mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bapak Ibu bisa tangkap? Maka ayat Alkitab itu harus kita jeli, kita tangkap kata demi kata. Terutama yang berkaitan dengan masalah waktu. Harus hati-hati. Karena kita ini tidak lepas dari konteks waktu. Ketika kita mau analisa Yesus lahir di bulan berapa, tanggal berapa. Betul? Dan kata akan ini adalah konteks waktu itu. Lalu lihat Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ayat 35 saya ingin Bapak Ibu melihat lebih tajam lagi. Perhatikan, Roh Kudus akan turun. Nah, Roh Kudus akan turun, yang maha tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan penekanan kata akan lagi. Artinya belum terjadi waktu itu. Kapan Roh Kudus turun ke atas Maria? Kita nggak tahu, sama sekali tidak tahu. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas Yohanes Pembaptis kepada Elisabet, kita tahu, yaitu ketika Maria mengunjungi Elisabet. Betul nggak? Tapi Maria, kapan Roh Kudus turun sehingga dia bisa hamil? Kita tidak tahu sama sekali. Maka sesuatu yang kita tidak tahu, jangan kita pastikan. Selain itu, Roh Kudus turun ke Maria, kita tidak tahu. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu kita harus tahu. Maria mengandung bukan dari benih Yusuf. Maria mengandung bukan dari benih manusia. Sehingga kita menjadi tanda tanya, apakah Maria tetap mengandung Yesus 9 bulan sebagaimana manusia umumnya? Ingat loh, bayi yang dikandung itu Roh Kudus loh, bukan benih manusia loh. Nah, kalau benih Roh Kudus, bolehkah kita tetap samakan? Oh, 9 bulan Maria mengandung, kita tidak berani melangkah ke sana. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Karena Yesus itu bukan dari benih manusia, benih Roh Kudus. Yang namanya Roh Kudus bisa saja dalam hanya 1-2 bulan langsung membesar kemudian melahirkan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Makanya ketika Yusuf itu mau menceraikan Maria secara diam-diam, ketika tahu istrinya hamil, saat itu malaikat Tuhan mencegah dia. Kemungkinan besar itu adalah cepat sekali Maria mengandung dan melahirkan. Tapi saya katakan ini tafsiran. Nah, sesuatu yang kita tafsirkan tidak boleh kita pastikan sebelum ada fakta dan data yang akurat. Satu hal lagi kita perlu tahu. Bangsa Yahudi itu punya kalender sendiri. Oke?
Dan sebenarnya banyaklah negara-negara di dunia punya kalender sendiri selain kalender yang diterima secara universal. Orang Jawa punya kalender sendiri. Benar nggak? Kemudian Indonesia punya kalender sendiri nggak? Ya kita tahu. Nah, China punya kalender sendiri selain tentu kalender internasional. Dan banyak negara di dunia punya kalender sendiri, dan kalender dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa tertentu dimulainya negara itu. Untuk menghitung bulan keberapakah Tuhan Yesus lahir, maka acuan kita itu adalah kalender Yahudi. Bukan kalender internasional yang kita kenal hari ini. Maka jika Bapak Ibu menghitung, tidak boleh hanya berpegang pada kalender internasional. Penghitungan bulan pertama dalam kalender Yahudi itu dimulai ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kalender bangsa Yahudi itu dimulainya kapan dan bulan keberapa. Kita akan analisa bagaimana munculnya sejarah munculnya kalender bangsa Yahudi. Kita cari dulu tanggal berapa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Oke? Tanggal dulu lah. Kita cukup nekat menganalisa tanggal bangsa Israel. Dan analisa tersebut saya katakan ada Alkitab, maka kita harus jelas. Kalau memang ada kepastian, kita harus katakan kepastian. Ada tanggalnya kapan mereka keluar, kita boleh. Tapi kalau Maria mengandung, tidak ada tanggalnya, tidak boleh. Yesus lahir, tidak ada tanggalnya, kita tidak boleh pastikan. Hanya kira-kira, itu semua tafsiran. Ternyata bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan adalah tanggal 14 bulan pertama. Oke, jadi itu menjadi bulan yang pertama. Kita lihat dulu ayatnya. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi ini disebut bulan pertama. Lalu tanggal berapa? Ayat 3, katakanlah kepada segala jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi di bulan itu Tuhan suruh. Bulan ini akan menjadi bulan segala bulan setiap tahunnya. Artinya ini permulaan bulan pertama bagi bangsa Israel. Jatuhnya bulan keberapa? Nah, kita akan analisa. Selain itu, di bulan itu mereka akan keluar dari Mesir dan Tuhan tentukan tanggal 10 kalian ambil anak domba yang akan kalian jadikan anak domba Paskah. Akan disembelih. Dan itu dikurung. Sampai kapan dikurung? Tanggal 14. Kita lihat ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Kan Tuhan berkata bulan ini kamu keluar. Dan di bulan ini tanggal 14 kamu sembelilah anak domba itu. Dan setelah mereka memakan daging anak domba dan merayakan Paskah, mereka buru-buru berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Artinya mereka itu berangkat mestinya tanggal 14 atau tanggal 15 bulan itu. Sudah ketemu ya? Saya tulis tanggal 14 lah. Karena memang tanggal 14 mereka harus menyembelih anak domba. Setelah mereka makan langsung berangkat. Jadi mereka sudah persiapkan semuanya. Bukan berarti setelah makan baru bungkus-bungkus barang. Kemudian persiapan. Enggak. Tuhan suruh sudah siap. Begitu kamu makan harus buru-buru makan. Setelah itu kamu langsung berangkat menuju ke tanah Kanaan. Jadi tanggal 10, kemudian ada tanggal 14 bulan ini. Nah ini kan pasti ada tanggalnya. Tapi kalau Yesus lahir tidak ada tanggalnya. Anda cari dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada tanggalnya. Kalau tidak ada tanggal maka kita tidak boleh pastikan. Kalau ini boleh dipastikan karena jelas ayat Alkitabnya. Lalu bulan pertama dalam tanggalan Yahudi ini bulan apa? Kita lihat lagi Keluaran pasal 13 ayat 3 dan ayat 4. Keluaran 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu,
Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ayat 4 perhatikan baik-baik. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Tangkap nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan tanggal 14 bulan Abib. Nah, tinggal kita cari bulan Abib ini bulan berapa. Jadi sebenarnya sederhana kalau kita mau cari, mau koneksikan. Perhatikan bulan ini akan menjadi bulan bagimu. Dan di Keluaran 13 ayat 4 tadi sudah dikatakan di bulan Abib. Nah, tinggal kita lakukan pencocokan, penyesuaian. Kira-kira bulan Abib ini jatuhnya bulan berapa? Oke, bulan berapa dalam kalender Yahudi hari ini? Nah, setelah saya gali, cari di sumber-sumber, baik di sumber literatur maupun di Google, dan kita temukan bulan Abib itu jatuhnya bulan Nisan kalender Yahudi hari ini. Bulan Nisan. Karena itulah, kan tadi sudah dikatakan, bulan ini akan menjadi bulan segala bagimu. Jadi waktu mereka keluar di bulan Abib itu perkiraan itu bulan 7. Bulan 7-nya Ibrani kuno. Tapi setelah itu ditetapkan akan menjadi segala bulan bagimu. Dan hari ini di dalam kalender Yahudi jatuhnya itu bulan Nisan. Nah, bulan Nisan kita cocokkan lagi dengan kalender Gregorian. Kalender yang kita pakai hari ini jatuhnya di bulan Maret dan April. Artinya apa? Bulan Maret dan April bulan Maret dan April bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka tidak heran kalau kita lihat perayaan-perayaan Paskah itu selalu jatuh di bulan April Mei, bulan April Mei. Kedua bulan itulah. Karena di bulan-bulan itulah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi sudah tangkap ya informasi di sini ya. Nah, sekarang kita akan hitung kelahiran Yesus di bulan berapa kira-kira. Nah, inilah kalender Yahudi. Bapak Ibu perhatikan 12 bulan kalender Yahudi. Pencocokan kalender Yahudi dengan kalender internasional. Kalender yang banyak dipakai di dunia barat saat ini adalah kalender Gregorian. Ini merupakan modifikasi kalender Julius. Yang pertama kali mengusulkan adalah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius ke-13 tanggal 24 Februari 1582. Bapak Ibu perhatikan ya, kenapa kalender hari ini disebut kalender Gregorian? Karena yang menetapkan itu adalah Paus Gregorius yang ke-13. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu menggantung kalender yang diterima internasional, itu disebut kalender Gregorian. Nah, kita akan lakukan pencocokan ya. Menghitung tanggal lahir Yesus Kristus. Cukup nekat ya judulnya. Ketika kita mau menghitung, maka kita harus melakukan penyesuaian atau pencocokan antara kalender bangsa Yahudi atau kalender orang Israel dengan kalender Gregorian. Kita cocokkan ya. Baik bulannya maupun nanti kita akan mengarah pada tanggalnya. Kalau bulan mungkin kita berani pastikan, tapi tanggalnya kita tidak berani. Karena tadi saya sudah katakan kita tidak tahu persis apakah Maria mengandung setelah dikunjungi oleh malaikat. Saat itu juga kita tidak tahu. Itu hanya tafsiran semua. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Gambar ini kalender Yahudi yang di atas, sedangkan kalender yang di bawah itu adalah kalender Gregorian. Nah, kalendernya bangsa Yahudi bulan pertama disebut Nisan, sedangkan kalendernya Gregorian itu jatuhnya antara Maret dan April. Lihat perbandingannya ya. Nah, ini berapa hari kira-kira dalam setahunnya bangsa Yahudi kita lihat. Dalam hitungan kalender Yahudi, setahun itu durasinya adalah 354 hari. 354 hari. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tahun Kabisat dan tahun Komariah? Tahu hari-harinya? Kita lihat.
Lebih mendekati tahun Komariah. Jadi tahun Komariah dalam penghitungan 1 tahun itu 355 hari. Itu kalender Komariah. Sedangkan tahun Kabisat itu adalah 365 hari. Nah, yang biasa kita pakai itu adalah tahun Kabisat, di mana 1 tahun itu berjumlah 365 hari. Berarti kalendernya bangsa Yahudi itu lebih mendekati tahun Komariah. Hanya beda sehari. Kalau mereka 354 hari, Komariah 355 hari. Bulan pertama dalam kalender Gregorian itu adalah Januari. Nah, kita nih sekarang bulan Desember. Tinggal 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Januari 2022. Sedangkan bulan pertama dalam kalender bangsa Yahudi jatuhnya adalah Nisan. Bulan Nisan. Perhatikan yang saya kasih gambar Bapak Ibu. Nah, bulan Nisan jatuhnya itu antara bulan Maret dengan April. Saya sudah kasih kurva, kelip Bapak Ibu perhatikan. Nisan kemudian terkurung itu adalah Maret dan April. Jadi nanti kita akan cocokkan bulan berapa Yesus lahir. Mengapa bisa terjadi pemotongan di tengah bulan antara kalender Yahudi dengan kalender Gregorian? Bapak Ibu perhatikan, setiap bulan Yahudi pasti dipotong di tengah-tengah antara 2 bulannya Gregorian. Kenapa bisa demikian? Terpikir nggak oleh Anda? Itu panjang tahun loh pemotongan itu. Oke, misalnya saya ambil contoh, bulan Nisan bangsa Yahudi jatuhnya itu bulan Maret dan April. Kemudian bulan kedua Iyar itu jatuhnya April dengan Mei. Kenapa bisa motong-motong di tengah-tengah terus? Nah, permasalahan itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya di Keluaran tadi. Di Keluaran pasal 12 ayat 2, permulaan segala bulan bagimu. Okay? Dan permulaan itu jatuhnya di bulan Abib. Kemudian bulan Abib hari ini adalah bulan Nisan. Nah, kemudian di Keluaran 12 ayat yang ke-6, hari yang ke-14 bulan itu mereka keluar dari Mesir. Artinya di tanggal 14 itu di bulan Abib, yang hari ini kita sebut di bulan Nisan, itu akan menjadi tanggal satunya bangsa Yahudi. Bisa tangkap? Jadi tanggal 14 bulan Abib akan menjadi tanggal 1 bulan Nisan kalender Yahudi. Maka tidak heran, terpaksa kita ambil di tengah-tengah karena jatuhnya di tanggal 14. Itulah cikal bakalnya. Kenapa selalu ada pemotongan-pemotongan tersebut? Itu harus ada pencocokan seperti itu. Nah, kemudian bulan Nisan. Bulan Nisan dalam kalender Gregorian jatuhnya itu adalah bulan Maret dan April. Bulan Maret dan April. Nah, kita kembali analisa Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu perhatikan, bulan ke-6. Dan bulan ke-6 yang dipakai itu tentu itu adalah bulan yang ke-6-nya kalender Yahudi, bukan bulan yang ke-6 kalender Gregorian. Karena saat itu kalender Gregorian itu belum diakui dan belum dipakai. Oke, makanya bangsa Israel tentunya ketika Allah berbicara itu dalam konteks bangsa pilihan, kalender umat pilihan juga. Nah, malaikat bertemu di bulan yang ke-6. Kalau bulan ke-6 kita lihat di kalender jatuhnya bulan Elul. Perhatikan ya lingkaran ini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tangkap. Bulan Elul itu adalah bulan yang ke-6. Nah, yang saya kurung tadi. Nah, bulan yang ke-6 Elul jatuhnya berdasarkan kalender Gregorian itu adalah Agustus, September. Nah, Anda sudah tahu kan? Kalau tafsiran Pak Gilbert dan juga Pak Bambang Nursena ataupun Ibu Siti Rahayu mengatakan bulan ke-6 kalender Yahudi, Yesus dikandung Maria. Dan bulan ke-6 itu jatuhnya September dan Agustus. Apakah Desember langsung lahir? Berarti Yesus hanya dikandung beberapa bulan. Anda tangkap nggak? Dari sini saja sebenarnya kita sudah tahu ada kekeliruan besar yang dibuat oleh mereka. Oke, kita analisa.
Lihat kembali kalender ini, kita akan hitung ya. Bulan ke-6 atau bulan Elul dalam tanggalan Gregorian Agustus sampai dengan September, malaikat mengunjungi Maria. Dan tadi saya sudah kupas, tidak dikatakan Maria begitu dikunjungi oleh malaikat Gabriel langsung hamil. Tidak ada, oke? Kita tidak bisa pastikan. Nah, saya pinjam istilah mereka, Maria mengandung setelah dikunjungi oleh malaikat. Lalu kita hitung sebagaimana Maria mengandung atau sebagaimana manusia dikandung 9 bulan. Kita hitung ya. Maria mengandung Yesus selama 9 bulan. Dan itu sederhana sekali kita akan temukan. Kita lihat bulan 9 bulan ya. Jadi bulan Elul ini bulan yang pertama kandungan. Lalu Tisri, Marshewan, Kisleu, Tebet, Syabat, Adar. Nah, bulan yang ke-9 dalam kalender Yahudi di tanggalan atau di kalender Gregorian jatuhnya di bulan April sampai Mei. Dari sini Bapak bisa tangkap artinya apa? Mestinya dalam kalender internasional, kalender Gregorian, Yesus dilahirkan antara bulan April sampai Mei. Mungkin akan kaget kan? Waduh, kok bisa Pak Nathan? Ya itu penghitungan. Di mana salahnya penghitungan ini? Bisa tangkap? Karena di bulan ke-6, kalau kita kutip Lukas, bulan ke-6-nya itu adalah bulan Elul di dalam kalender Yahudi. Nah, bulan Elul dicocokkan pada kalender internasional atau kalender Gregorian itu Agustus September. Masa Desember Yesus langsung lahir? Gimana cara hitungnya? Bisa tangkap nggak bagaimana cara hitungnya? Nah, kalau betul bulan Elul, maka kita harus hitung 9 bulan kemudian. Dan 9 bulan kemudian dalam kalender Yahudi itu adalah bulan Iyar. Dan bulan Iyar jatuhnya menurut kalender Gregorian adalah April sampai dengan Mei. Artinya adalah Yesus mestinya lahir di bulan April sampai dengan Mei. Lalu kalau tanggalnya gimana Pak Nathan? Tadi saya sudah katakan ya, bangsa Israel keluar tanggal 14. Menjadi tanggal pertama bagi bangsa Yahudi. Maka di setiap kalender Gregorian ada pemotongan 2 bulan. Misalnya bulan Iyar itu April sama Mei. Karena memang dihitungnya tanggal 14 berdasarkan kalender Yahudi. Nah, kalau kita mau nekat sedikit, mestinya Yesus dilahirkan antara 14 sampai 15 Mei. Ini penghitungan. Saya tidak tahu Anda setuju atau tidak. Nah, ini pendapat saya, analisa saya sendiri. Ya, kalau salah ya saya harus katakan ya mohon maaf. Tapi kalau ini benar, ya mari kita menjadi acuan. Tapi saya ingin katakan tafsiran. Ini tafsiran saya. Maka saya tidak berani berkata pasti lahir di tanggal 14-15 Mei. Ini tafsiran. Kalau yang lain punya tafsiran sendiri, saya kan boleh dong punya tafsiran sendiri. Bisa tangkap Bapak Ibu? Nah, marilah kita tafsiran. Tapi ketika kita tafsir harus didukung oleh data yang valid. Jangan hanya kira-kira. Nah, ini penghitungan data valid yang saya sajikan kepada Bapak Ibu. Nah, dari sini kita sudah tahu ya. Ketika ada pendeta mengklaim tanggal 25 Desember Yesus lahir, menurut saya klaim tersebut perlu dikoreksi ulang. Oke, Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus lahir di bulan semi, di musim semi. Dan musim semi itu Anda tahu nggak seperti apa? Bulan keberapa? Kita lihat, kalau Indonesia kan kita hanya mengenal 2 musim, musim hujan, musim panas. Tapi kalau dunia barat atau dunia belahan bumi utara, mereka mengenal 4 musim. Dan musim itu seberapa? Kita lihat. Di belahan bumi utara, musim semi itu dimulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni, 3 bulan. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan lah. Oke. 21 Maret sampai 21 Juni. Dan musim semi itu terjadi setelah musim dingin. Artinya, setelah musim dingin selesai, nyambungnya adalah musim semi. Dan di musim semi itu tumbuh-tumbuhan mulai mekar kembali. Karena di musim dingin mereka tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mati. Karena itulah musim semi juga disebut musim bunga.
Artinya musim itu lagi mekar-mekarnya bunga, banyak tunas-tunas baru yang muncul. Dan itu sangat cocok dengan nubuat atau sebutan untuk Yesus Kristus disebut tunas Daud. Nangkap nggak? Kenapa ada kalimat muncul tunas Daud? Bapak Ibu. Menarik loh. Jadi setelah saya gali Alkitab, banyak hal yang menarik. Kenapa disebut tunas Daud? Mestinya Yesus lahir di musim bertunas. Dan musim tunas itu musim apa? Musim tunas itu adalah musim semi. Maka Yesus mestinya lahir di musim semi. Kita lihat dulu ayatnya. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, ini suku di mana Yesus lahir ya, dari 12 suku, yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Kenapa harus menggunakan tunas Daud? Cukup saja keturunan Daud. Kenapa ada kata tunas? Tunas itu kan artinya mekar. Tunas itu artinya bertumbuh. Dan tunas Daud mestinya Yesus lahir dari suku Yehuda dan di musim bertunas, musim semi. Sebenarnya ini ada satu rahasia yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, tapi kita lolos menangkapnya. Nah, kita coba lihat di dalam Perjanjian Lama tentang kata tunas ini. Lihat kembali Yesaya. Yesaya ini seringkali disebut dengan Injil Perjanjian Lama. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya itu banyak nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus yang akan lahir sampai mati. Itu banyak nubuat-nubuat. Misalnya Yesaya 53 itu satu pasal itu menubuat tentang penderitaan kematian Yesus Kristus. Kita lihat Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul itu kembali lagi itu kayu. Kayu, batang kayu yang dipotong, nah itu menjadi tunggul kayu. Anda tangkap nggak? Nah dari tunggul itu kemudian tumbuh tunas. Dan itu mestinya di musim dingin, musim semi, di mana tunggul-tunggul itu akan bertunas kembali. Lalu dikaitkan dengan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Artinya Yesus Kristus akan lahir dari keturunan Isai. Siapakah Isai? Isai itu adalah bapaknya Raja Daud. Artinya Yesus memang keluar dari keluarga Raja Daud. Lalu dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kembali lagi dilukiskan tumbuh lalu akan berbuah. Ini kan pohon dan pohon itu pasti dikaitkan dengan musim semi. Lalu ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya. Dan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Roh Tuhan masuk ke dalam rahim Maria. Ini nubuat itu luar biasa saya katakan. Mestinya Yesus lahir di musim semi. Dan musim semi yang saya katakan 21 Maret sampai 21 Juni. Sedangkan saya tafsirkan Yesus itu lahir antara April sampai Mei. Itu masih musim semi. Oke. Lalu kita lihat nabi yang lain. Yeremia 23 ayat 5. Kalau tadi Yesaya, ini Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kenapa dipakai tunas lagi? Karena memang bertunas di musim semi. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Maka tidak heran Yesus disebut tunas karena Yesus akan lahir di musim bertunas, yaitu musim semi. Menarik ya Bapak Ibu ketika kita gali ya. Nah, musim semi itu membuat siang hari menjadi lebih panjang daripada malam hari. Beda dengan Indonesia atau beda dengan yang dekat dengan daerah Khatulistiwa, di mana 24 jam matahari terbit jam 6 kemudian tenggelam jam 6 secara konstan. Tapi di belahan dunia utara itu tidak demikian. Kadang-kadang ada bulan tertentu matahari itu panjang, kadang-kadang matahari menjadi pendek. Nah, tanggal 25 Desember matahari itu paling panjang sepanjang tahun. Terbit paling lama. Musim semi membuat siang hari menjadi lebih panjang daripada malam hari. Hawa di musim semi biasanya terasa agak panas karena menjelang musim panas. Karena itu tepat saya tadi sudah mengatakan Yesus tidak lahir di bulan Desember dengan 4 alasan. Coba lihat 4 alasan ini. Musim semi. Musim semi adanya gembala di padang belantara. Cocok nggak? Cocok. Betul.
Karena musim semi itu musim bertunas. Rumput itu lagi hijau-hijaunya, lagi segar-segar, banyak tunas baru. Itu cocok sekali gembala menggembalakan kambing domba. Dan saat itu cuaca tidak terlalu panas dan bukan musim dingin. Itu hawanya paling enak pada waktu itu. Musim semi. Bisa tangkap pencocokannya? Lalu, sensus penduduk yang diadakan Kaisar Agustus waktu Yesus lahir itu cocok sekali kalau dilakukan di musim semi, di mana melakukan perjalanan jauh mereka tidak terlalu panas dan tidak kedinginan karena itu bukan musim dingin. Makanya kalau Anda katakan Yesus lahir di bulan Desember dan musim dingin banyak curah hujan, lakukan sensus penduduk, tidak tepat. Tidak tepat. Lalu bayi Yesus hanya dibungkus lampin. Nangkap nggak? Di musim semi saya sudah katakan hawa atau cuaca itu sangat enak. Hangat. Nanti deh kita musim semi pergi ke dunia utara. Lalu yang keempat. Orang Majus. Siapakah Majus? Orang Majus itu adalah orang-orang Media. Media itu kalau kita cocokkan dengan peta hari ini adalah Irak, Iran. Dan mereka melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Nah kemarin saya coba hitung. Berapa jarak antara Irak menuju ke Israel. Ternyata jaraknya 865 km. Artinya sekelompok orang Majus melakukan perjalanan kemungkinan besar pakai kereta onta. Sepanjang 865 km. Kira-kira dari Jakarta sampai kemana ya? 865 km. Itu jauh loh. Naik pesawat aja bisa berjam. Ini naik kereta dengan onta. Dan pasti mereka juga seringkali berhenti. Artinya perjalanan kalau dilakukan di musim semi dari tanggal bulan Maret sampai bulan Juni, beberapa bulan itu tepat sekali. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya begitu yakin Yesus lahir di musim semi? Karena berdasarkan 4 poin ini. Adanya gembala di padang, adanya sensus penduduk, bayi Yesus yang dibungkus lampin, dan orang Majus Media yang melakukan perjalanan Yerusalem dari Irak ke kota Yerusalem. Inilah 4 alasan sehingga saya yakin Yesus lahir di musim semi, apalagi ada istilah tunas-tunas Daud atau tunas Isai, tunggul Isai. Bapak Ibu, kita sudah temukan banyak kebenaran di sini. Jika Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember, lantas hari lahir siapa? Benar gak? Dulu saya pernah kupas. Adanya manipulasi penyesatan dari iblis akan memunculkan Yesus yang lain karena iblis bisa menyamar. Itu dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Lalu di ayat yang keempat adanya Yesus yang lain. Maka iblis berusaha memunculkan Yesus yang lain. Ketika kita salah menghitung kelahiran Yesus Kristus, kita akan terjebak merayakan kelahiran Yesus yang lain. Jadi harus hati-hati di sini. Nah, pasti ada suatu kekuatan besar di balik perayaan Merry Christmas yang sudah berlangsung ribuan tahun. Jadi kelahiran siapa? Tidak lain kelahiran Dewa Matahari. Itu jatuhnya 25 Desember. Mungkin Anda akan berkata, buktinya apa? Faktanya apa? Bahkan Pak Bambang Nursena pernah mengatakan bahwa tidak ada pembuktian literatur sepotong pun bahwa sebelum Yesus lahir sudah ada penyembahan Dewa Matahari. Nah, kita akan coba gali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Bambang. Banyak hamba Tuhan berusaha menyangkal tentang adanya praktek penyembahan Dewa Matahari jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Bahkan Pendeta Bambang Nursena, seorang kesusastrawan Kristen, menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti potongan literatur yang dapat membuktikan bahwa adanya praktek penyembahan Dewa Matahari sebelum kelahiran Yesus. Jadi menurut Pak Bambang, penyembahan Dewa Matahari tidak ada valid dan juga mestinya terjadi setelah kelahiran Yesus. Jadi Natal lebih dulu baru ada penyembahan Dewa Matahari. Menurut saya kebalik. Penyembahan Dewa Matahari sudah terjadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Kita mau bukti? Oke. Kita lihat bukti.
Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh bersusah payah mencari bukti literatur adanya praktek penyembahan kepada dewa matahari jauh sebelum kelahiran Yesus. Dan pembuktian yang paling valid itu ada di Alkitab. Aneh kan? Kita cari literatur keliling, buku satu buku lain kita bongkar, kepustakaan satu demi satu kita bongkar. Ternyata di Alkitab sudah ada penyembahan dewa matahari. Lalu siapa saja yang pernah mengupas tentang adanya penyembahan dewa matahari? Ada 2 nabi di dalam perjanjian lama yang mengupas tentang praktek penyembahan kepada dewa matahari. Dan itu kan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Betul nggak? Nabi siapa? Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Yeremia. Kita akan lihat. Kedua nabi sudah mengupas bahwa sudah ada praktek penyembahan dewa matahari pada waktu itu. Kita analisa. Penyembahan dewa matahari di zaman Musa. Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Biasanya suatu undang-undang keluar kalau ada pelanggaran. Kan kalau nggak ada pelanggaran keluar undang-undang kan aneh. Nah, ada potensi pelanggaran maka keluar undang-undang. Demikian pula seharusnya firman Tuhan. Kalau tidak terjadi peristiwa itu firman Tuhan tidak dikeluarkan. Misalnya bangsa Israel. Kenapa ada 10 hukum Allah? Karena Tuhan sudah melihat pelanggaran terhadap 10 hukum Allah itu sangat kencang, maka dikeluarkan. Dan faktanya ketika Musa ambil 10 hukum Allah turun dari Gunung Sinai, jangan membuat patung bagimu menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Baru turun, belum sempat dikenalkan 10 hukum Allah, bangsa Israel itu sudah menyembah lembu emas. Jadi mereka menyembah patung-patung itu sudah biasa. Itu terpengaruh di Mesir. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, hati mereka belum bersih. Dan kebudayaan berhala-berhala mereka belum bersih. Maka mereka memaksa Harun membuat patung lembu emas, pimpin mereka kembali ke Mesir. Maka keluarlah hukum itu. Bisa tangkap. Nah demikian pula penyembahan dewa matahari itu mestinya sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Maka Tuhan ingatkan di dalam Ulangan 4 ayat 19. Jangan engkau disesatkan sujud menyembah. Dan salah satu yang disembah itu adalah matahari. Tangkap gak di sini? Artinya di zaman Musa sudah ada penyembah dewa matahari itu. Kita lihat ayat lain. Ulangan 17 ayat 2 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang kularang itu. Nangkap gak di sini? Kembali lagi. Musa menyinggung tentang adanya dewa matahari. Ayat 4, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Bagaimana kerasnya Musa memberikan sanksi. Artinya penyembahan kepada dewa matahari itu sudah ada dilakukan bangsa kafir di Mesir juga. Memang Mesir itu ke penyembah dewa matahari yang mereka sebut Amon-Ra. Itu dewa matahari yang disembah oleh Mesir. Dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya kebiasaan menyembah dewa matahari dilakukan di Mesir takutnya terbawa-bawa oleh bangsa Israel. Meskipun mereka sudah diperingatkan. Makanya Musa memberikan hukuman yang sangat keras. Perhatikan, menyembah kepada matahari sanksinya ada dilempar batu sampai mati. Karena memunculkan Allah lain, memunculkan ilah lain. Maka jangan sampai ketika kita mau merayakan kelahiran Yesus Kristus, malahan yang kita rayakan itu dewa matahari. Karena penyembah dewa matahari itu jauh sudah ada sebelum Yesus lahir. Nah kemudian nabi yang kedua. Nah ini sangat jelas nih, Nabi Yehezkiel. Dia menyinggung tentang penyembah dewa matahari. Kita lihat Yehezkiel 8 ayat 16 sampai ayat 17.
Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud kepada matahari di sebelah timur. Lalu ayat 17, lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagimu, bagi kaum Yehuda yang melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang akan saya buat klip. 25 orang laki-laki membelakangi bait Tuhan. Jumlahnya hanya 25, nggak banyak, 25. Dan ke-25 orang itu menyembah kepada dewa matahari. Oke, menyembah pada matahari. Oke, kenapa 25 itu bisa sama-sama menyembah dewa matahari? Memang sebelumnya bangsa kafir itu sudah ada penyembah dewa matahari. Maka ke-25 orang itu melihat kembali, wih kayaknya dewa yang satu ini layak disembah. Sudah disembah orang dari zaman dulu. Makanya mereka kumpul sama-sama lalu membangun sebuah ibadah persekutuan bersama khusus menyembah kepada dewa matahari. Itu bangsa Israel loh. Dan hanya 25 orang Tuhan berkata, perkara kecilkah itu? Jika hanya 25 orang saja menyembah dewa matahari, angka nominalnya begitu kecil, Tuhan begitu marahnya. Tuhan berkata, lu sangka ini masalah kecil. Nah sedangkan kalau tanggal 25 Desember itu hari lahirnya dewa matahari, berapa miliar manusia yang lakukan itu? Apakah itu perkara kecil? Perkara yang sangat-sangat besar. Karena itu sangat mengerikan ketika hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka pada ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana murkanya Allah terhadap mereka yang menyembah dewa matahari. Lihat ayat Yehezkiel 8 ayat 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Tuhan itu murka sekali. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Bagaimana marah? Enggak peduli. Tidak ada rasa kasihan lagi, artinya Tuhan benci. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Artinya mereka bertobat pun Tuhan enggak peduli lagi. Karena Tuhan sudah kadung sakit hati. Kadung marah. Murkanya tidak akan surut. Betapa mengerikan. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai tujuan kita mau merayakan kelahiran Yesus, tapi kita terjebak di dalam perayaan kepada dewa matahari. 25 Desember. Penyembahan terhadap matahari sebagai dewa setiap tanggal 25 Desember oleh para penganutnya disebut hari lahirnya sang dewa atau Natalis Sol Invictus. Hari lahirnya dewa matahari. Dan mengapa tanggal 25 Desember itu disebut hari lahirnya dewa matahari? Ada keistimewaan apa di tanggal 25 Desember sehingga disebut Natalis Sol Invictus? Kenapa ya? Masalahnya begini. Dalam penanggalan Julian, tanggal 25 Desember sebagai the winter solstice atau titik terjauh matahari dari khatulistiwa, sehingga hari itu adalah hari yang sangat dihormati. Pada titik terjauh dari khatulistiwa ini, matahari akan bersinar lebih panjang dalam setahun itu dan kekuatannya menaik pada titik balik. Jadi memang titik yang menentukan itu di tanggal 25 Desember. Dan itu bukan hanya diketahui oleh kalender atau tanggalan Julian, Gregorian, dan sebagainya. Jauh hari mereka, orang-orang dulu itu sudah tahu, karena mereka sudah lewati masa yang cukup panjang. Mereka temukan, oh setiap tanggal 25, matahari itu terik, matahari itu bersinar lebih terang, matahari itu lebih lama tenggelamnya di tepat tanggal 25 Desember. Maka mereka anggap sebagai itulah dewa mereka. Jadi ada kisahnya, bukan tanpa alasan. Nah anehnya, orang Kristen belakangan baru mencocokkan tanggal 25 Desember hari lahirnya Yesus. Apalagi dicocokkan dengan ilmu cocokologi. Yesus adalah terang dunia. Nah kalau terang dunia arahnya kemana? Matahari. Nah itu ilmu cocokologi. Tepat tanggal 25 Desember adalah hari perubahan dari musim dingin ke musim panas yang menyenangkan bagi masyarakat yang tinggal di belahan bumi utara. Di tepat
tanggal 25 Desember. Unik ya. Ya, itulah yang terjadi. Kerinduan dan kebanggaan orang zaman dulu akan kehadiran kembali sang matahari yang dianggap telah melakukan perjalanan panjang itu disambut dengan pesta yang meriah. Perayaan penyambutan kembalinya matahari di tanggal 25 Desember itu dikenal dengan sebutan Sol Invictus yang artinya matahari yang tak terkalahkan. Natalis Sol Invictus, hari lahirnya matahari yang tak terkalahkan. Kita lihat ini satu literatur ya. Dalam ensiklopedia The New Book of Knowledge, volume 3 halaman 289 ditulis sebagai berikut. Nah, ada dua versi Inggrisnya. Nah, saya langsung terjemahkan ke versi Indonesianya. 25 Desember 25 adalah winter solstice. Waktu di mana hari mulai lebih panjang di belahan bumi utara. Penyembah matahari merayakan hari ini sebagai janji musim semi. Nangkap nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Di dalam ensiklopedia ini sendiri sudah mengakui adanya praktek penyembahan dewa matahari jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dan tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya sang dewa. Nah, ini kan bukti literatur Bapak Ibu. Dan yang namanya ensiklopedia itu pasti sudah digali secara tajam, gali secara mendetil dengan fakta-fakta yang mendukung. Yang namanya ensiklopedia itu buku yang ilmiah, buku yang diterima di seluruh dunia. Acara penyembahan dan penyambutan kembalinya matahari kemudian menjadi semakin penting ketika abad ketiga Kaisar Aurelianus menetapkan matahari sebagai dewa negara. Nah, itu sudah mulai terkenal sudah penyembahan kepada dewa matahari. Dan ini penetapan tanggal-tanggal kelahiran Yesus belum dilakukan. Tahun 1949 melalui penggalian arkeologi ditemukan sebuah kuil untuk Mitras. Mitras itu apa? Ya, dewa matahari. Ditemukan dalam tanah berlumpur di Karlsborg. Para arkeolog memperkirakan kuil itu dibangun sekitar tahun 205 Masehi. Kuil ini berisi patung dewa matahari. Lihat ya. Sudah ada patung matahari ya. Altar-altar dan prasasti dalam bahasa Latin yang berbunyi kepada Dewa Mitra yang tak terkalahkan. Dia Sol Invictus itu tadi. Ini kan bukti sejarah. Dan itu bisa Anda cari. Di dunia cukup banyak negara yang menyembah matahari sebagai dewa. Bahkan negara-negara tersebut percaya hari kelahiran sang dewa itu adalah 25 Desember. Beberapa negara antara lain ada negara Persia atau Aryan. Nama dewanya adalah Mitra atau Mitras. Kemudian Mesir, nama dewa mataharinya Ra atau Amon-Ra. Babel, Bel atau Tammuz. Dan Tammuz itu ada di dalam Alkitab. Dewa Tammuz itu dewa matahari. Romawi, Bel atau Mitras, kemudian Jepang Amaterasu, dan uniknya mereka tuh sama punya pandangan tanggal 25 Desember itu adalah lahirnya sang dewa matahari. Saya kira cukup panjang fakta sejarah sudah saya bukakan di sini. Seorang penulis Katolik bernama Aringhus mengakui adanya penyesuaian antara pemujaan dewa matahari dengan bentuk kebaktian Kristen. Nah, ini tulisan Aringhus. Sampai tahun 354 secara resmi Natal diperingati sebagai kelahiran Yesus yang disesuaikan di tanggal 25 Desember. Ini resmi tahun 354. Ada sumber literatur yang mengatakan bahwa yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus adalah Paus Liberius di tahun 354. Siapakah Liberius ini? Paus Liberius adalah seorang paus. Dia adalah paus yang ke-36 yang menjabat sebagai paus Katolik dari tahun 352 sampai 366. Jadi selama dia menjabat di tahun 354 itulah dia menetapkan 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus Kristus. Nah, ini sejarah. Apakah sejarah ini Anda anggap sampah atau apa? Ya, itu terserah, saya hanya mengungkapkan apa yang saya coba pahami. Kemudian subjudul yang ke-8. Kita ambil sedikit waktu lagi ya.
Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. Mungkin bagian ini saya akan percepat. Alkitab melarang kita percaya kepada tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak jelas asal-usulnya. Kita baca dulu ayatnya 1 Timotius 4 ayat 6-7. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Perhatikan di sini ada kata ajaran yang sehat, kemudian jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Berarti itu ajaran yang tidak sehat. Ajaran dongeng-dongeng, tahayul tidak sehat. Maka kalau tidak sehat harus dibuang. Tidak boleh ada di dalam ajaran kekristenan. Nah, perayaan ulang tahun itu banyak mengandung unsur tahayul dan mengandung unsur dongeng mitologi. Misalnya, perayaan kelahiran bersumber itu ilmu astrologi. Lihat, yang namanya ilmu astrologi pasti ada tanggal bulan kelahiran dan disimbolkan dengan lambang-lambang apa. Nah, para peramal sangat membutuhkan tanggal lahir untuk meramal nasib seseorang. Biasa kalau Anda pergi meramal, bukan orang Kristen nggak boleh meramal ya. Nah, biasa mereka yang pergi meramal itu tanggal lahirnya diminta dulu. Begitu dari tanggal lahir mungkin dia akan masuk lewat pintu itu, kemudian mulai analisa, mulai meramal masa yang lalu Anda bagaimana, masa depan Anda bagaimana. Karena tanggal kelahiran itu sangat penting, memulainya sebuah kehidupan. Maka banyak unsur mitologi di sini. Sedangkan kue ulang tahun, yakni kue madu yang berbentuk bulan dan diberi lilin di atasnya adalah kue sesaji untuk penyembahan kepada Dewi Artemis. Dewi yang disembah oleh bangsa Yunani. Nah, mengenai Dewi Artemis itu ada di Kisah Rasul 19 ayat 24-28. Lihat ya, ini masalah perayaan ulang tahun. 2 tahayul dan dongeng pelengkap Natal. Kenapa saya katakan tahayul dan kenapa saya katakan dongeng? Karena memang tidak ada kaitan dengan kelahiran Yesus. Apa saja? Yang pertama itu adalah pohon Natal. Ada nggak? Waktu Yesus lahir, nggak ada. Nah, lalu gimana bisa muncul? Lalu yang kedua adalah Sinterklas atau Santa Claus. Kita akan kupas sekilas tentang kedua ini. Yang pertama, pohon Natal. Dari 4 Injil, hanya ada 2 kitab yang memuat kisah kelahiran Yesus, yaitu Matius dan Lukas. Dan sama sekali tidak menyinggung tentang pohon Natal, tidak ada. Karena itu pohon terang sama sekali tidak ada hubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita harus bisa memisahkan. Anda tidak boleh berkata, oh ini pelengkap, oh ini kan lebih meriah. Justru di sana masalahnya. Berdasarkan fakta sejarah, penggunaan pohon atau kayu merupakan tradisi yang dipakai para penyembah berhala. Jangan kita terjebak di sana. Para penyembah berhala meyakini kayu atau pohon-pohon tertentu memiliki kekuatan magis dan memiliki kekuatan sebagai penghubung dengan roh-roh yang dijadikan objek penyembahan. Jadi sepotong kayu itu menjadi media. Dan itu sudah banyak lah. Misalnya di Indonesia mungkin ada pohon kayu-kayu tertentu atau batang-batang kayu tertentu yang dikeramatkan. Atau misalnya bambu petuk untuk Indonesia. Pernah tahu nggak bambu petuk? Bambu yang ruasnya kebalik. Itu mahal itu kalau yang asli itu karena susah dicari. Nah itu benda-benda itu dianggap memiliki kekuatan mistik. Kekuatan yang supranatural. Nah demikian pula pohon-pohon yang lain. Orang Mesir menganggap pohon palem dan cemara itu suci dan harus dikeramatkan. Ini Mesir ya. Kemudian di Roma, pohon cemara dianggap suci dan mereka sering mempersembahkan sesajen di pohon cemara itu, di bawah pohon cemara. Di Skandinavia, pohon cemara dikuduskan bagi Allah yang mereka sebut dengan Odin. Mereka percaya pohon itu bisa mencurahkan hadiah tertentu jika didekati oleh orang tertentu. Jadi kita lihat ada kaitan antara berhala-berhala dengan pohon. Meskipun terdengar tahayul bahwa pohon-pohon tertentu atau terutama yang daunnya selalu hijau dianggap memiliki kekuatan magis, bisa memberi berkat dan kekuatan. Dan tanpa disadari orang Kristen pun terpengaruh oleh tahayul seperti itu tanpa mereka pikir panjang. Sebab jika pohon Natal tidak memiliki arti apapun, mengapa harus selalu ada pohon Natal setiap perayaan kelahiran Yesus?
Dulu saya sudah kupas bahwa Natal menjadi ajang bisnis. Nah, pasti mereka pelaku bisnis berusaha tunjukkan pohon Natal. Kita yang terjebak, kita beli dengan harga yang mahal. Padahal masalah pohon itu erat kaitan dengan masalah penyembahan kepada berhala. Kita lihat, selain pohon cemara, dongeng yang tak kalah menarik adalah tokoh bernama Sinterklas. Tentang pohon kaitan dengan berhala akan saya kupas pada sesi yang kelima ya, supaya lebih tajam di sana. Natal rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran tokoh satu ini, khususnya untuk anak-anak. Selain tingkahnya yang lucu, memiliki pakaian yang khas untuk Sinterklas, dan tokoh yang satu ini juga terkenal sebagai tokoh yang dermawan. Kemanapun dia pergi pasti membawa gendongan satu kantongan besar, isinya adalah kado-kado yang akan dibagikan kepada anak-anak. Dimanapun dia bertemu dengan anak-anak. Maka menjelang Desember itu banyak Sinterklas berkeliaran. Pada zaman dulu Sinterklas hanya ada satu ya. Sekarang Sinterklasnya rame di seluruh dunia, ada ribuan. Dongeng tahayul Sinterklas. Nah, mungkin Anda akan bingung. Loh, kok ada dongeng, ada tahayul? Memang itu nggak ada di Alkitab, berarti dongeng. Dan itu ada unsur tahayulnya. Di mana unsur tahayulnya? Kita lihat. Yang pertama, dalam dongeng diungkapkan Sinterklas itu tinggal di kutub utara. Ini kan dongeng, betulkah dia tinggal di utara? Menempuh perjalanan keliling dengan kereta salju yang ditarik 8 ekor kijang. Dari mana sumber ceritanya? Ini kan mitologi, cerita dongeng. Dalam malam Natal, malam Natal ia harus mengantar hadiah kepada anak-anak yang tinggal di seluruh dunia. Kebayang nggak? Dengan kereta salju, dengan ditarik kijang, dia harus keliling dunia loh. Berapa miliar anak-anak di seluruh dunia harus dibagikan kado? Masuk akal nggak? Nggak masuk di akal. Itu kan dongeng-dongeng menyenangkan anak. Jadi anak tuh menanti loh, kapan Sinterklas datang, kapan saya dapatkan hadiah dari Sinterklas. Ini kan membuat suatu dongeng yang tidak masuk logika. Iman yang baik adalah iman yang harus bisa diterima dengan logika. Bukan dongeng-dongeng anak kecil seperti ini. Anda tidak boleh berkata, oh ini kan lucu-lucuan. Oh ini kan pelengkap Natal. Justru itu masalahnya, nggak boleh. 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita isapan jempol nggak? Saya katakan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Tuhan akan hukum loh. Makanya hati-hati jangan sampai cerita dongeng, mistik atau cerita tahayul kita munculkan karena ada sanksi dari Tuhan. Maka kita harus hati-hati. Lalu dongeng tahayul yang kedua tentang Sinterklas. Sinterklas itu masuk dan keluar rumah demi rumah. Jadi setiap rumah didatangi lewat cerobong asap. Kan lucu, kalau rumah itu nggak ada cerobong asap, gimana dia masuk keluarnya? Atau zaman sekarang, berarti zaman sekarang nggak boleh ada Sinterklas lagi, karena nggak ada cerobong asap. Kalau zaman dulu mungkin ada cerobong asap, hari ini nggak ada cerobong asap, Sinterklas nggak bisa masuk, rumah terkunci semua. Nah ini kan jadi cerita dongeng lagi. Lalu cerita dongeng ketiga. Untuk mendapatkan hadiah dari Sinterklas, lalu anak-anak tuh diajarkan gantung 2 buah kaos kaki dan isi kaos kaki dengan rumput hijau. Jadi ketika kereta kijang yang membawa Sinterklas keliling, pas lewat depan rumah Anda, dia akan lihat, wah ini ada rumput hijau yang dia masukkan ke dalam kaos kaki. Nah, kijang itu akan berhenti. Anda harus tahu loh, pertama, kijang ini kalau setiap rumah dia makan, bisa meledak itu perutnya kijang. Lalu yang kedua, emangnya ada waktu? Karena 1 malam dia harus keliling dunia untuk membagikan hadiah. Hanya 3 rumah sudah keburu siang Bapak Ibu. Enggak jadi bagi hadiah. Jadi banyak yang tidak masuk akal, Anda tahu nggak? Dan anehnya, ketika rumput itu nanti hilang, kemudian akan ganti hadiah. Dan hadiah itu selalu cocok dengan anak-anak. Yang keinginan anak-anak. Dan Anda tahu nggak siapa Sinterklas? Orang tuanya masing-masing. Jadi orang tuanya membuat sebuah cerita. Biar anak itu dididik, dibuat
Kalau kamu jadi anak baik, nanti Sinterklas akan datang, nanti kamu gantung ya kaos kaki di depan rumah. Nah setelah itu ayahnya atau ibunya akan ganti dengan hadiah yang anak itu sukai. Dan dia akan berpikir, wah saya dapat hadiah dari Sinterklas. Begitu polosnya anak, saking polosnya tidak tahu itu permainan dari bapak ibunya. Dan tanpa disadari anak-anak itu diajarkan mempercayai sesuatu yang tahayul. Kalau percaya kepada Tuhan yang beri berkat masih oke. Sinterklas sih percaya. Jangan-jangan nanti doanya juga kepada Sinterklas. Bukan doa kepada Tuhan Yesus lagi. Karena ingin dapatkan hadiah dari Sinterklas. Ini masalah. Nah lalu bagaimana kalau anak itu bukan anak yang baik atau anak yang nakal? Lalu ada lagi. Selain Sinterklas ada saingan yang bernama Sinterpit. Atau sipit hitam. Pernah dengar nggak? Sipit hitam. Nah pit hitam ini akan muncul kalau anak itu anak yang nakal. Susah diatur, susah dididik. Bukan Sinterklas yang datang. Dan anak itu, dan di kaos kaki akan muncul makhluk yang mengerikan. Bukan hadiah yang dia dapat. Nah ini kan menakuti anak-anak dengan cerita mistik seperti itu. Dari mana? Dan apakah bagus, layak? Menurut saya itu janganlah. Tidak baik, tidak layak. Oke. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang masalah tahayul dan nenek tua? Saya akan kutip beberapa ayat untuk mengakhiri pembahasan kita hari ini. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ajaran lain itu artinya ajaran yang tidak ada di Alkitab, bukan dari firman Tuhan. Ayat 4, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Artinya dongeng, istilah silsilah jangan ditunjukkan lagi lah. Cukup di stop di sini. Oke, kemudian Kolose 2 ayat 8. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Yang namanya dongeng, yang namanya tahayul itu ada roh-roh lainnya bekerja. Bukan Roh Kudus, roh lain. Supaya dongeng itu diteruskan turun-temurun dan kita terjebak di dalam lingkaran setan yang sulit kita keluar. Makanya kita harus bersandarkan Roh Kudus, keluarlah dari lingkaran setan. Kalau memang Natal itu banyak mengandung unsur dongeng dan tahayul, jangan kita masukkan lagi. Sinterklas kan, pohon Natal lah, itu cobalah kita bersihkan ke sebuah bukti sejarah agar kita tidak terjebak di dalam dongeng-dongeng seperti itu. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 7, ini sudah saya bukakan ayat ini, saya hanya berikan penekanan di sini. Ajaran sehat adalah menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu adalah ajaran sehat. Artinya kalaupun kalaupun Anda mau peringati Natal, yang saya tidak mungkin larang juga, tapi bersihkanlah dari dongeng, tahayul, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai memimpin kami. Hari ini kembali kami membuka sebuah fakta sejarah dan juga membuka fakta-fakta kebenaran. Semoga apa yang sudah hamba-Mu paparkan itu akan mencerahkan banyak orang. Hamba-Mu tidak punya maksud lain, hamba-Mu hanya rindu agar umat Kristen kembali pada kebenaran firman-Mu. Karena itulah kami rindu ketika kami menyembah Engkau, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu karena kami mengikuti kebenaran firman-Mu. Kami ingin membersihkan kekotoran-kekotoran, ajaran-ajaran, sampah-sampah, tahayul-tahayul, dongeng-dongeng yang tidak ada habis-habisnya di dalam ajaran kekristenan. Sehingga ajaran kami murni dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pimpin kami minggu depan untuk membahas sesi yang terakhir dari buku Apakah Natal Perlu Dirayakan? Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teh Ching Hwa. Mari Pak Pendeta, saya persilakan.
Puji syukur hari ini bisa beribadah melalui live streaming yang dilayani hambanya Pendeta Nathan Jurnawan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanannya serta keluarga. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. 1. Jika kondisi COVID-19 telah bisa dikendalikan, maka gereja GCC rencana akan memulai ibadah online ibadah gedung pada bulan Januari 2022. Semoga varian baru COVID-19 Omicron tidak berkembang menjadi pandemi baru. Info selanjutnya mengenai rencana ibadah tatap muka akan menyusul. 2. Bedah buku karangan Pendeta Nathan Jurnawan dengan tema Natal Haruskah Dirayakan. Bedah buku lewat Zoom ini akan diadakan 5 kali pertemuan setiap hari Senin, jam 17 sampai jam 21. Diharapkan seluruh jemaat GCC dapat mengikuti bedah buku tersebut. Informasi dapat menghubungi Pendeta Tony Hartanto di 0813 8863 3968. 3. Minggu depan tema khotbah Natal Perlukah Dirayakan yang terdiri dari 5 episode telah selesai dikupas bagi jemaat yang belum sempat nonton episode 1 sampai 4. Tetap bisa dibuka dalam link YouTube Yesus Christ Community. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah live streaming hari ini bisa berjalan lancar. Kami berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, Bapak Bong Jijung, Bapak Pendeta Nathan kena stroke dan dirawat di rumah, Pendeta Stefanus ginjal dan stroke, Ibu Nagawati kesehatan dan jual rumah di Bogor. Kami rindu Tuhan dan kami mohon kepada Engkau Tuhan supaya menjamak mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Tuhan lindungi TNI dan Polri yang bertugas di Papua dari serangan pemberontakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelian gedung ibadah GCC Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri agar bisa dilancarkan semuanya Tuhan. Doa-doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib akan turun dari surga memberkati Anda sekalian. Maka Anda akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dijumpai tanganmu, engkau kerjakan akan memberikan hasil berlimpah. Kasih karunia Tuhan akan menyertai perjalananmu kemana engkau pun pergi, sehingga engkau akan selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu, karena Dia dokter di atas segala dokter yang maha kuasa. Sukacita, damai sejahtera Tuhan akan turun di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai Maranatha. Kita akhiri dengan pujian Aku Mengasihi Engkau di bagian refnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin.
Sampai bertemu minggu depan di sesi yang kelima dengan tema yang sama, Natal haruskah dirayakan? Tuhan Yesus berkati.